Kembali di channel Sadik Kreator. Jadi di hadapan kita ini sudah ada mesin jahit hitam. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami. Jadi ketika dinamo kita rusak, kemudian kita gulungkan ke tukang dinamo. Jadi ketika kita menjahit, jadi jalurnya itu bukannya maju tapi mundur. Jadi ini. Nah, jadi bukannya maju tapi mundur. Di sini bisa terlihat. Ini saya ulangin lagi. Nah, di sini bukannya maju tapi malah mundur deh. Nah, di sini masalahnya adalah pada bagian dinamo. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah melepas dulu bagian dinamo pada mesin kecil. Jadi simak video ini, mungkin sedikit bisa bermanfaat. Nah, jika sudah dinamo ini kita lepas, dinamo ini yang saya pegang ini, kita akan membongkarnya. Jadi kenapa bagian dinamo itu bisa mundur? Itu kesalahan dari pada penggulungan dinamonya. Jadi saran saya, ketika dinamo mesin kecil ini rusak, saran saya teman-teman untuk mengganti yang baru dan jangan menggulungkannya. Karena terkadang itu ketika gulungin itu resiko satu itu terbalik dan kemungkinan itu awetnya kurang bagus. Jadi saran saya untuk ketika dinamo kecil itu rusak, maka untuk mengganti dinamo yang baru. Berbeda dengan mesin high speed, jadi ketahanannya itu lebih kuat. Jadi untuk gulungin di mesin high speed itu juga terkadang kalau kita gulungin dinamonya itu tidak di toko mesin jahit, maka terkadang putarannya itu berbeda. Jadi yang biasa di tukang-tukang gulungin dinamo pada sanyo biasanya atau pompa air. Nah, jadi setelah kita lepas bagian dinamonya, jadi yang kita lakukan adalah melepas bagian rangka pada dinamo. Jadi yang kita perlu lepas adalah bagian pertama, bagian ini. Jadi untuk pemahaman saya tentang mesin kecil itu saya kurang paham. Jadi ini saya juga nggak tahu namanya. Ini kita lepas. Kemudian kita perhatikan bagian arang ini. Semoga bisa terlihat. Nah, jadi bagian arang ini ada di depan atau di belakang. Jadi beberapa merek dinamo itu ada yang bagian arangnya ini di bagian belakang, tapi kebetulan yang saya gunakan ini di bagian depan. Jadi caranya itu sama, hanya saja tempatnya yang terkadang berbeda. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Yang kita lakukan pertama adalah melepas setiap baut yang ada pada dinamo. Jadi semoga bisa terlihat. Mungkin saya zoom dulu. Nah, jadi kita lepas dulu bagian skrup-skrup yang menempel pada bagian dinamo mesin. Jadi kita lepas ke semuanya. Jadi di sini kita membongkar total dinamo mesin. Jadi kenapa saya suruh untuk mengganti dinamo yang baru ketimbang kita menyerviskan dinamo yang sudah rusak. Di sini kita lepas dulu setiap skrup yang ada. Kemudian kita lepas juga bagian arangnya. Bagian arangnya kita lepas.
Lalu selanjutnya mur-mur pada bagian dinamo. Jadi ini mungkin kita lepas saja, takutnya ketarik dia patah, putus bagian kabel dalamnya. Jadi kita lepas saja bagian besinya ini. Kemudian kita copot setiap mur yang ada. Jadi di sini memang mungkin durasinya sedikit lama. Jadi mungkin kalau teman-teman yang agak bingung bisa di zoom. Jadi kita lepas satu persatu skrup yang ada di bagian dinamo. Kemudian bagian sebelahnya sama. Jadi di sini sebenarnya hal yang sepele. Hanya yang terkadang lama itu kita harus melepas bagian ini satu persatu. Jadinya yang bikin lama itu adalah melepas bagian ini. Jadi di sini bautnya sedikit agak keras. Nah, di sini sudah terlepas. Kemudian ini yang bagian atas kita harus lepas, teman-teman ya. Jadi setelah kita melepas semua bautnya, jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah melepas bagian ini dulu biar nggak tersangkut. Jadi kita lepas dulu setiap bagian seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tinggal nah ini. Jadi kita lepas bagian kepala dinamo. Jadi sedikit demi sedikit kita lepas ke bagian atas. Nah, bagian ini yang kita tukar ke bagian sini. Jadi ini adalah kanan dan kiri. Jadi bagian yang menempel di sini kita pindahkan ke bagian sebelah kiri. Jadi yang terbalik itu hanya posisi yang di sebelah kanan ini kita pindah ke kiri. Nah, sekarang kita akan melepas bagian yang sudah saya beritahu tadi. Jadi kita lepas dengan menggunakan solder. Sebentar. Kita solder bagian timahnya ini. Jadi kita lepas dulu bagian kanan dan kiri. Nah,
Jika sudah, kita tinggal membalikannya. Jadi yang bagian kiri kita pindah ke bagian kanan. Nah, ini yang di bagian kanan, kita pindah dulu ke bagian sini. Jadi semoga bisa terlihat. Kita tinggal balik menyodernya. Jadi solder saya sendiri ini agak tumpul, jadi kemungkinan sedikit susah. Kemudian yang bagian kiri kita pindah ke kanan. Nah, di sini jika kita rasa sudah kuat, kita tinggal memasangkannya kembali pada kap mesin. Jadi ini adalah sebenarnya kabel biru ini adalah kabel yang saya tambahin lagi. Nah, jadi jika sudah kita balikan yang kiri ke kanan tadi, kita tinggal memasang kembali bagian kap pada bagian yang sudah kita lepas. Nah, jadi kita tetap perhatikan. Jadi ground ini tempatnya, groundnya itu ada di sini dan bagian sini. Jadi kita pasang kembali. Kita sejajarkan dulu bagian as pada dinamo, semoga bisa terlihat. Kemudian kita turunkan secara perlahan. Nah, jika kita rasa sudah, kita bisa sedikit memukulnya dengan menggunakan palu. Jadi untuk bagian dinamo ini saya sarankan untuk memukulnya perlahan. Jadi kita tidak bisa langsung memukulnya dengan keras. Jadi kita pukul pelan-pelan. Nah, sampai kembali seperti semula di sini. Jadi semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut memasang bagian baut-baut yang sudah kita lepas tadi. Jika sudah, kemudian kita pasang bagian groundnya. Kemudian kita pasang kembali skrup untuk groundnya. Di sini kita kencangkan secukupnya. Kemudian sebaliknya juga sama. Kita pasang kembali. Kemudian selanjutnya adalah bagian skrup yang bagian atas. Jadi kita setelah ini kita pasang bagian mungkin ini ya dulu. Jadi ini kita kembali kita pasang. Kemudian kita masukkan ini, dan yang terakhir adalah kita memasang pada bagian ini. Dan yang terakhir kita tinggal mengeriti setiap bagian yang sudah kita lepas tadi.
Mungkin biar durasinya nggak terlalu lama, jadi saya skip. Jadi setelah kita kembalikan seperti semula, kemudian yang terakhir kita pasang adalah bagian ini. Ini adalah tempat untuk menaruh aliran listrik. Kemudian kita kencangkan baut. Kemudian bagian sebelahnya juga. Jadi inti dari permasalahannya adalah kabel yang pada groundnya itu terbalik. Jadi yang harus kita lakukan adalah membaliknya. Nah, di sini jika sudah, kita pasang kembali gigi. Gigi ini kita paskan di skrup ini, skrup yang di telunjuk saya ini, kita paskan di bolongan pada dinamo. Jadi ini adalah pengunci pada bagian dinamo. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi kenapa saya sarankan untuk teman-teman itu ketika dinamo kecil itu rusak, untuk membeli baru dan tidak menyervisnya. Jadi kalau dinamo ini terlalu kecil, jadi rumit. Jadi durasi di sini mungkin agak terlalu lama. Jadi di sini kita tinggal mencobanya. Kita akan mencoba hidupnya. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita mencoba untuk ke bagian mesinnya. Nah, setelah kita berhasil memasang dinamo, kemudian kita pasang dinamo pada mesin jahit hitam. Jadi kita tinggal memasang karetnya, kemudian kita pasang skrup. Jadi saya ingatkan sekali lagi, untuk teman-teman ketika menghadapi masalah pada dinamo atau dinamo mati, jadi saya sarankan untuk mengganti dinamo yang baru. Karena apa? Terkadang itu seperti ini kejadiannya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menjahitnya. Jadi yang pertama di video tadi sepatu ini mundur, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi sudah kembali seperti semula. Jadi tidak mundur lagi. Sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kreator dan terima kasih.